Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Sabahul khair, sabahun nur. Maza darsunal ana? Darsunal ana as-sirah. Ya, bagaimana kabarnya mas-mas kelas 6 semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah siap untuk belajar sirah? Insya Allah. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu-minggu sebelumnya, yaitu tentang biografi Ibnu Sina. Ya, jadi Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan muslim yang sangat terkenal dari dulu bahkan hingga sampai saat ini. Masih ingat apa karya beliau atau apa yang membuat beliau terkenal? Masih ingat? Ya, betul. Yang membuat beliau terkenal dari dulu sampai sekarang adalah ilmu, tentang ilmunya, khususnya dalam bidang kedokteran. Ya. Hari ini kita akan kembali membahas tentang biografi Ibnu Sina. Ya, jadi ketika kemarin di usianya yang ke-10 bahwa beliau Ibnu Sina sudah bisa menghafalkan Al-Quran, maka di usianya yang ke-17 tahun ini Ibnu Sina telah memahami seluruh teori kedokteran yang ada pada masanya, melebihi siapapun juga. Jadi di usianya yang ke-17 tahun ini Ibnu Sina sudah memahami seluruh teori kedokteran yang ada ketika zaman itu. Bahkan dokter-dokter yang lain selain Ibnu Sina itu tidak bisa memahami atau tidak bisa memahami keseluruhan teori kedokteran. Jadi dokter-dokter yang ada ketika itu masih kalah dengan Ibnu Sina. Karena kecerdasannya, Ibnu Sina itu diangkat sebagai konsultan dokter-dokter dari dokter-dokter yang lain dalam hal praktek. Jadi dalam kedokteran itu ada namanya praktek toh. Ya. Jadi Ibnu Sina itu diangkat sebagai konsultan. Jadi Ibnu Sina itu istilahnya kalau zaman sekarang jadi penasehat dokter-dokter. Nah, jadi penasehat dokter-dokter yang lain, terutama dalam hal praktek, seperti praktek mengobati atau praktek memeriksa pasien, bahkan praktek membedah pasien. Seperti itu. Kemudian peristiwa diangkatnya Ibnu Sina menjadi konsultan dokter, itu terjadi setelah Ibnu Sina itu berhasil mengobati pangeran yang bernama Nuh Ibnu Mansur. Nah, di mana sebelumnya itu tidak ada seorang dokter pun yang bisa menyembuhkannya. Jadi ketika itu pangeran yang bernama Nuh Ibnu Mansur itu sedang sakit. Sudah dipanggil oleh pangeran tersebut beberapa dokter. Namun tidak seorang dokter pun bisa menyembuhkan penyakit pangeran Nuh Ibnu Mansur. Nah, hanya Ibnu Sina yang bisa mengobati pangeran Nuh Ibnu Mansur. Anak muda ini, Ibnu Sina, itu memperoleh predikat sebagai seorang fisikawan pada usianya yang ke-18 tahun. Nah, tadi yang ke-17 tahun, Ibnu Sina beliau sudah memahami seluruh teori kedokteran. Nah, di usia yang ke-18 tahun, beliau memperoleh predikat sebagai seorang fisikawan dan menemukan bahwa jadi beliau menemukan teori, bisa disebut teori atau bisa disebut perkataan beliau itu bahwasanya kedokteran, itu bukan kedokteran ya, kedokteran itu tidaklah ilmu yang sulit ataupun menjengkelkan seperti matematika, metafisika. Sehingga saya, itu maksudnya Ibnu Sina, dapat dengan cepat memperoleh kemajuan. Jadi belajarnya semakin maju terus.
Nah, saya menjadi dokter yang sangat baik. Ibnu Sina menjadi dokter yang sangat baik dan mulai merawat para pasien menggunakan obat-obatan yang sesuai dengan yang dialami pasien. Jadi Ibnu Sina tidak melakukan praktek-praktek yang salah ya. Maksudnya misalkan pasiennya sakit demam, terus dioperasi. Nah, itu salah. Nah, Ibnu Sina tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya demam dikasih obat penurun demam. Nah, seperti itu. Nah, lalu Ibnu Sina itu terkenal. Wah, setelah dia menjadi konsultan, terus menjadi dan memperoleh predikat sebagai seorang fisikawan, seketika beliau, Ibnu Sina, terkenal. Dan kabar keterkenalannya beliau itu menyebar kabarnya ke seluruh penjuru negeri dengan sangat cepat. Dan beliau, Ibnu Sina, itu banyak sekali merawat pasien tanpa menerima bayaran sedikit pun. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari sini adalah yang pertama, jika kita ingin mempelajari atau belajar tentang sesuatu, maka kita harus berusaha sebaik mungkin dan bersungguh-sungguh. Manjadah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Jika kita belajar sungguh-sungguh tentang matematika, ya nanti kita akan menguasai matematika. Jika kita bersungguh-sungguh dalam belajar agama Islam, maka kita akan mendapatkan ilmu-ilmu Allah. Kemudian yang kedua, belajar tidak mengenal usia, entah di waktu muda atau lanjut usia. Jadi, belajar itu tidak harus menunggu, nanti kalau sudah umur 18 tahun baru belajar. Nanti kalau sudah umur 30 tahun baru belajar. Enggak boleh seperti itu. Jadi belajar di usia muda maupun di usia lanjut usia. Kemudian yang ketiga, suatu pelajaran yang ditekuni pasti akan membuat kita ahli dalam bidang pelajaran tersebut. Nah, seperti yang Ustadz bilang tadi, jika kita belajar sungguh-sungguh tentang fisika, maka kita akan menjadi fisikawan, ahli dalam bidang fisika. Apabila kita belajar tentang ilmu Al-Quran, maka kita akan menjadi ahlu Quran, menguasai Al-Quran. Kemudian yang keempat, tidak semua kebaikan yang kita kerjakan harus mendapatkan uang atau harta. Jadi walaupun kita sudah bekerja atau kita sudah melakukan kebaikan misalnya menolong orang, ada seorang pengemis, terus kita kasih nih duit 5.000, set. Nah, jangan sampai di hati kita berharap bahwa suatu saat nanti ada yang memberi kita lebih dari 5.000 yang aku beri kepada pengemis ini. Nah, itu nggak boleh. Jadi tidak boleh ketika kita melakukan sebuah kebaikan, maka kita harus mendapatkan uang. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus, yang kelima, kita harus ikhlas dalam bekerja dan dalam belajar. Kita harus ikhlas. Insya Allah, jika keikhlasan ada dalam hati kita, insya Allah pahala dan juga rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, terima kasih. Tetap semangat belajar sirah. Tugasnya adalah silakan kalian baca ini, kemudian kalian pahami, lalu kalian ceritakan lagi kepada Ustadz. Gimana sih cerita Ibnu Sina di usia 17, kemudian Ibnu Sina di usia 18, dan pelajaran apa yang bisa dapat kita ambil. Seperti itu. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ilal liqa fi yaumil qadim insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.